Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan masih membahas kitab Tauhid dan kita masuk pada bab ucapan seandainya atau dalam bahasa Arab disebut lau. Dalam bab ini mu'alif rahimahullah wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu baru kita jelaskan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaquluna hal lana minal amri min syai'in qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubdun yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka orang-orang munafik itu mengatakan, seandainya kita memiliki sesuatu dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan terkalahkan. Dan tidak ada yang terbunuh di antara kita di sini. Katakanlah ya Muhammad, kalaupun kamu berada di rumah-rumah kamu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan itu akan mati terbunuh. Katakan ya Muhammad, kalaupun kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Imran-nya juga. Tadi Al-Imran 154, kemudian diulang pada Al-Imran 168. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka takut pergi berperang, seandainya mereka mengikuti kita tentulah mereka sudah terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari kamu jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagi hidupmu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, dan janganlah kalian bersikap lemah. Dan jika kamu tertimpa satu kegagalan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditentukan oleh Allah dan Allah akan melakukan apa yang dikehendaki. Karena kata seandainya itu akan membuka pintu perbuatan syaitan. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara keutamaan
tauhid ataupun penyempurna daripada tauhid adalah berserah diri terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengucapkan kalimat lau atau seandainya dan seandainya. Inilah pembahasan kita bicara soal kalimat seandainya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di masyarakat kita ini paling sering kita dengar kalimat seandainya begini, atau seandainya aku begitu, atau seandainya begini dan begitu, itu sering kita dengar. Maka kalimat-kalimat lau ini, seandainya, sebenarnya ada beberapa macam yang ingin saya jelaskan. Pertama, kalau kita melihat bab yang kita kaji ini, apa yang dikatakan orang-orang munafik kepada Nabi SAW saat perang Uhud, seolah-olah mereka hendak protes kepada Nabi SAW dan mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan seandainya kita memiliki sesuatu, maksudnya hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan terkalahkan ataupun terbunuh di antara kita di sini. Jadi kisahnya begini. Ketika terjadi perang Uhud, kita tahu perang Uhud itu kan perang kekalahan kaum muslimin. Beda dengan perang Badar, ini perang kemenangan kaum muslimin. Begitulah Allah putarkan, terkadang menang, terkadang kalah. Jadi sebelum terjadi perang Uhud itu, Nabi SAW mengadakan rapat, baik bersama anak-anak muda ataupun orang-orang yang sudah tua di kota Madinah ini. Rapatnya soal menghadapi musuh, apakah dihadapi di dalam kota ataukah keluar ke Uhud. Lah, anak-anak muda ini lebih cenderung melawan orang-orang musyrik itu keluar Madinah. Maksudnya kita perang di Uhud saja. Tapi orang-orang tua di antara mereka mengatakan sebaiknya kita lawan musuh itu dalam kota saja. Tapi Nabi SAW cenderung kepada pendapat anak-anak muda. Kemudian berangkat Rasul berperang, dan Allah takdirkan mengalami kekalahan. Sehingga orang-orang munafik yang terlibat dari orang-orang tua itu, mereka mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mungkin bahasa saya, coba Muhammad itu dengar apa kata kami. Sudah kita perang di kota saja, ngapain keluar ke Uhud? Tentu tidak ada yang meninggal. Saudara-saudara kita tidak ada yang mati di Uhud itu, kalau dia mendengar ucapan kami. Tapi karena dia tidak mendengar, akhirnya banyaklah orang mati di Uhud itu. Lah di sini orang-orang munafik mengatakan apa? Lau kana lana, seandainya kita memiliki hak campur tangan dalam berpendapat, dan Muhammad mendengarnya, tentu tidak akan terjadilah kekalahan di perang Uhud. Bahkan banyak di antara saudara-saudara kita, sampai 70 orang meninggal di perang Uhud itu. Lah, di sini kan ada kalimat seandainya. Seandainya yang seperti ini tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa? Karena ini bentuk protes namanya kepada keputusan Nabi SAW. Masa Nabi diprotes? Kan ini sudah memang keputusan Nabi SAW. Soal kalah dan menang itu memang sudah takdir. Jangan kemudian memprotes syariat. Pamannya seandainya tidak ditegakkan hukum ini, tentu akan begitu. Ini yang pertama, kita singkat-singkat saja. Kemudian yang kedua, kalimat seandainya juga, selain daripada bentuk protes kepada syariat dan hukumnya haram, yang kedua adalah kalimat seandainya pun itu bisa juga digunakan dalam bentuk protes terhadap takdir. Protes terhadap takdir. Karena tadi
Disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 156, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza dharabu fil ardi aw kanu ghaza law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir, maksudnya orang-orang munafik itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama kami di sini, tentu mereka tidak akan mati terbunuh. Jadi orang-orang munafik itu, mereka mengatakan, kalau seandainya cobalah mereka tidak keluar dari kota Madinah, tidak ada yang mati. Ini kan kalimat seandainya, ini dalam bentuk protes terhadap takdir, ini tidak boleh. Karena kematian itu sesuatu yang pasti gitu ya. Tidak mungkin kematian itu tidak pasti. Kematian itu pasti. Adapun sebab kematian, itulah yang belum pasti. Ada terkadang sebabnya karena jatuh, sebabnya karena sakit, sebabnya karena bahkan orang sehat aja bisa mati, ketabrak gitu ya. Jadi kematian itu satu, tapi sebabnya yang banyak. Maka kemudian ucapan orang-orang munafik ini, kalau seandainya mereka tidak pergi tentu tidak akan mati. Maka ini kalimat seandainya dalam ayat ini menunjukkan protes terhadap takdir. Tidak boleh. Contohnya ibu mengatakan, seandainya saya tidak pergi, tentu saya tidak akan celaka. Coba seandainya tadi anak saya suruh untuk membeli sesuatu di warung, tentu tidak akan ketabrak. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi ini yang kedua, kalimat lau atau seandainya itu protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ungkapan seandainya pun biasanya digunakan untuk sebuah ratapan, atau boleh mungkin dalam bentuk penyesalan. Ya. Dan inilah yang dituangkan dalam hadis Abu Hurairah tadi, di mana Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku mengerjakan ini tentu akan hasilnya seperti itu. Kalau aku tidak seperti ini, tentu tidak akan seperti itu. Maka andai-andai yang seperti ini itu tidak boleh. Jadi menyesal ataupun dalam bentuk ratapan, kesedihan, ya itu tidak boleh. Coba kalau seandainya saya tidak jalan kaki tadi, tentu saya tidak akan telat datang ke sini. Coba kalau seandainya saya tadi jalannya ke arah sana, tidak ke arah ke sini, kan tentu tidak akan masuk lubang. Kan itu namanya menyesal. Ya ini kurang-kurang lebih dengan nolak takdir lah. Nah, tapi kan di sini ada penyesalan gitu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, biasanya kalimat lau ini dalam rangka kalau tadi protes terhadap takdir, bahwa seolah-olah kalau mereka tidak keluar mereka tidak akan mati. Ini yang keempat ini agak mirip-mirip, berdalil dengan dalam rangka menolak takdir. Seperti umpamanya, lau sya Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'in. Seandainya Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan melakukan kesyirikan. Dan ini di masyarakat itu biasanya, saya pernah mendengar kalimat orang-orang LGBT itu, orang-orang LGBT, homoseksual dan yang semacamnya. Kalau Allah mau gitu ya, tentu Allah akan menyembuhkan penyakit saya. Ini kan sudah takdir. Mereka mengatakan seperti itu. Seandainya Allah berkehendak, tentu kami tidak seperti ini. Dan kami juga tidak menghendaki seperti ini sebenarnya. Ini kan semua kehendak Allah. Maka kalimat seandainya dalam masalah urusan ini, hakikatnya dia berdalil dengan dalil kalimat seandainya itu untuk menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, terkadang digunakan untuk tamanni, angan-angan. Seperti umpamanya
Kita punya tetangga orang kaya. Orang kaya itu baik, suka haji, suka umroh, suka sedekah. Kemudian kita mengatakan, seandainya aku seperti dia. Seandainya aku seperti dia, tentu aku pun akan melakukan hal yang sama. Lah kalau yang kelima ini baik, tidak ada masalah nih. Kalau seandainya menggunakan kalimat seandainya dalam rangka berangan-angan untuk kebaikan, itu gak apa-apa. Dan itu masuk dalam hadis Nabi SAW bahwa dunia ini dihuni oleh 4 kelompok. Satu, orang yang diberikan harta dan ilmu. Dengan ilmunya dia gunakan harta itu sebaik mungkin, maka orang ini paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Kemudian orang yang tidak diberikan harta tapi diberikan ilmu. Dan orang yang berilmu ini mengatakan, seandainya aku diberikan harta seperti dia, maka aku pun akan melakukan hal yang sama. Nah, ini namanya angan-angan yang baik, bahkan dapat pahala. Ya kalau seandainya ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan kebaikan. Atau kalimat seandainya juga terkadang hanya untuk sekedar memberikan sebuah kabar. Ya, memberikan sebuah kabar. Seperti Nabi SAW mengatakan, jika aku bisa mengulang kembali apa yang telah lewat, niscaya tidak kutuntun binatang korban ini. Artinya ketika Nabi haji qiran, tiba-tiba kemudian Rasul menginginkan tamattu, tapi kan sudah bawa haji masalahnya. Makanya mengatakan, cobalah seandainya waktu itu bisa diulang kembali, tentu aku akan memilih haji qiran. Itu ucapan Nabi gitu ya. Maka ini pun bisa kita gunakan. Ya, coba seandainya kemarin saya tidak malas-malas belajar, tentu saya pun bisa pintar. Ya, karena melihat kawan-kawan yang mungkin sesama belajarnya, mereka sudah jadi ustaz, jadi ustazah, dia pula tak jadi ustaz, tak jadi ustazah. Masih jadi murid saja. Boleh jadi ketika dulu dia belajar kurang baik. Setelah kemudian lama melihat kawan-kawannya sukses, dia mengatakan, coba kalau aku bisa mengulang waktu. Seandainya aku bisa mengulang waktu, tentu aku bisa seperti mereka. Nah ini seandainya yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, itu hanya menghabarkan saja. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini kalau kita simpulkan dari pembahasan mu'alif rahimahullah ta'ala di sini, bahwa kalimat seandainya ini dalam bahasa Arab itu bisa digunakan satu kepada sesuatu yang mustahil terjadi. Mustahil terjadi. Seperti umpamanya Allah mengatakan, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Sekiranya di langit itu banyak Tuhan, tentu akan rusak bumi ini. Ini kalimat yang seperti ini nggak mungkin terjadi. Seandainya banyak Tuhan, ya mustahil lah. Ya berarti kalimat seandainya itu kadang dalam bahasa Arab itu digunakan untuk sesuatu yang mustahil terjadi. Kemudian yang kedua, terkadang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit. Seperti umpamanya Rasul mengatakan kepada orang yang ingin menikah dan tidak punya mahar, kata Nabi SAW, walau khataman min hadid, seandainya engkau punya cincin walaupun terbuat dari besi, kau bisa untuk jadikan mahar. Nah, itu kan untuk menyedikitkan. Ya. Ataupun terkadang hanya untuk motivasi saja dalam bahasa Arab itu. Maksudnya motivasi itu, seandainya engkau bekerja dengan rajin, tentu engkau akan sukses. Nah, itu kan namanya untuk memberikan motivasi gitu ya. Ataupun tadi saya katakan untuk angan-angan, seandainya dulu aku dapat hidayah, seandainya dulu aku begini begitu, tentu sekarang sudah begini dan begitu. Lah kalimat seandainya ini ada dua hukum, ada yang haram, ada yang boleh. Kapan ketika menggunakan kalimat seandainya itu menjadi haram? Tadi dalam bab tadi kita jelaskan ada dua perkara. Kalau seandainya kalimat seandainya ini digunakan dalam menolak takdir atau memprotes syariat. Kalau isi kalimat seandainya itu untuk menolak takdir, maka ini haram hukumnya. Ya. Seandainya aku tidak nanam modal,
tentu tidak rugi. Seandainya aku tidak jalan ke sana, tentu tidak akan celaka. Seandainya tidak aku masukkan ke rumah sakit ini, tapi ke rumah sakit sana, tentu dia akan selamat. Dan begitu seterusnya. Ini menolak takdir. Nah, ini seandainya yang seperti ini, itu haram, tidak boleh. Nah, tapi kalau seandainya hanya bentuk penghabaran yang saya contohkan tadi, coba kalau dulu, seandainya dulu saya rajin, tentu saya jadi ustaz juga kan begitu. Seandainya dulu rajin, ya mungkin bisa sukseslah usaha ini. Nah, itu kalau bentuk penghabaran seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau dalam bentuk seandainya itu digunakan dalam rangka protes terhadap takdir Allah atau protes kepada syariat, nah itu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan kembangkan, kita bahas ayat yang kita kaji di sini. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna hal lana minal amri min syai'in. Mereka orang-orang munafik mengatakan, seandainya kita memiliki sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, yaquluna hal lana minal amri min syai', qul innal amra kullahu lillah. Katakan bahwa urusan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan dalam diri mereka apa yang tidak tampak pada dirimu. Kemudian mereka mengatakan, seandainya kami memiliki hak campur tangan, makutilna hahuna, tentu kami tidak akan terbunuh di sini. Kalimat orang-orang munafik, seandainya kami ikut memberikan ide agar kaum muslimin itu tidak keluar dari kota Madinah, tentu sahabat ini tidak akan mati dibunuh atau terbunuh di perang Uhud. Kalimat seperti ini bahaya. Ini namanya menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid radhiyallahu an, itu disebutkan dalam sejarahnya, Bu, Khalid bin Walid itu tidak ada satu luka di badan kecuali satu pun tempat di badan Khalid itu kecuali ada luka bekas senjata. Bahkan Khalid bin Walid ini berangan-angan kalau dia ingin mati di medan perang. Itu keinginan Khalid bin Walid itu. Cita-cita dia itu ingin mati di peperangan. Tetapi apa yang terjadi? Allah takdirkan Khalid bin Walid tidak mati dalam peperangan, justru mati dalam pembaringan. Itu pula yang membuat sedih Khalid ibn Walid. Ya. Kenapa Khalid tidak mati dalam peperangan? Ya karena memang belum datang ajalnya di situ. Belum datang kematiannya. Memang Khalid tidak ditakdirkan mati dalam peperangan. Artinya Khalid selalu berandai-andai ingin mati dalam peperangan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ijabah, tetap aja Khalid mati dalam pembaringan. Kemudian Ibnu Abbas hendak menghibur Khalid. Apa alasannya? Kenapa Khalid sampai mati dalam pembaringan dan tidak mati dalam peperangan? Apa kata Khalid? Kata Abdullah bin Abbas, "Ya Khalid, kenapa Allah tidak matikan kau dalam peperangan?" katanya. Kata Khalid, "Aku tidak tahu." Kata Abdullah bin Abbas, "Min suyufillah." Engkau ini pedang dari pedang-pedang Allah. Tidak mungkin pedang Allah hancur dalam peperangan. Tidak mungkin pedang Allah itu terpatahkan atau terkalahkan dalam peperangan. Makanya Allah tidak mau kau mati dalam peperangan supaya pedang Allah itu tetap terhunus. Dan Allah berkehendak kau mati dalam pembaringan. Jadi ketika orang-orang munafik itu mengatakan kepada orang-orang yang kalah dari perang Uhud dari kalangan sahabat, "Coba Muhammad dengar kata saya, tentu tidak akan kalah, tentu mereka tidak akan terbunuh." Kita katakan bahwa kematian itu bukan soal ikut perang atau tidak ikut perang. Kalau sudah waktunya memang hari itu harus mati, tidak ikut perang pun pasti mati. Karena perang itu hanya sebab saja. Kematian itu sebuah kepastian. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun.
Apabila datang ajalnya, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pas waktunya. Cuman terkadang dalam kematian itulah ada yang sebabnya karena perang kemudian mati syahid, dan Allah memang buat sebab itu terbaik bagi dia sehingga menunjukkan husnul khotimah. Ada yang sebab lain. Tapi kalau memang seandainya kita nih hari ini Allah takdirkan kita mati, saya, ibu atau siapapun ditakdirkan mati, tidak harus ke jalan kemudian ditabrak mati, atau tidak harus menunggu ke rumah sakit kemudian gagal operasi. Tidak perlu. Terkadang kita lagi duduk saja orang bisa mati kok. Karena sebab itu bisa saja Allah ciptakan dalam bentuk apapun, tapi kematian itu sebuah kepastian. Makanya orang-orang munafik ini seolah-olah memprotes kepada keputusan Nabi yang mendahulukan pendapat anak-anak muda keluar dari kota Madinah, akhirnya kalah dalam perang Uhud. Seolah-olah kesannya protes kepada Nabi. Dan seolah kesannya apa? Menolak takdir Allah Azza wa Jal. Jadi, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seseorang kemudian terlampau banyak mengucapkan kalimat andai-andai, Bu, ini ibu tidak akan tenang hidupnya. Maka buanglah kalimat andai-andai itu. Kalau seandainya di dalam andai-andai itu ada protes kepada syariat ataupun ada protes kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jadilah orang yang redha dengan keputusan Allah. Jadilah orang yang redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan tenang. Kalimat andai-andai ini tidak akan menenangkan kita. Andai begini, tentu begitu. Seandainya enggak seperti ini, tentu enggak seperti itu. Ini enggak tenang hidup menggunakan andai-andai ini. Maka yakinlah bahwa keputusan Allah itu terbaik, pilihan Allah itu terbaik, dan redhalah dengan pemberian Allah, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menciptakan sesuatu itu kecuali ada hikmah kebaikan di dalamnya. Makanya ada ayat yang mengatakan wa asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu khairan katsira. Terkadang apa yang kita anggap buruk itu rupanya baik pula di sisi Allah. Maka hilangkan kalimat andai-andai, karena kalimat andai-andai ini bisa jatuh kepada keharaman kalau dalam bentuk menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang pertama. Kemudian hadis Nabi SAW. Di sini Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'im billah wala ta'jaz. Semangatlah dalam mencari manfaat hidup untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Jika kamu tertimpa sebuah kegagalan atau musibah, maka janganlah kamu mengatakan seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Walakin akan tetapi kul, katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Inilah ketentuan Allah. Allah akan melakukan apa yang Ia kehendaki. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena kalimat seandainya itu membuka pintu-pintu setan. Hadis ini menjelaskan kepada kita kondisi manusia dalam beramal. Baik sebelum beramal, baik sedang beramal, ataukah sudah beramal. Yang pertama, sebelum beramal, syariat meminta kepada kita dalam beramal ini disuruh mencari sesuatu yang manfaatnya jelas bagi dunia kita dan akhirat kita. Jadi kalau ibu melakukan sebuah pekerjaan, sebuah amalan, maka lihat pekerjaan itu manfaat enggak untuk dunia kita dan akhirat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita beramal, di sini Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Wasta'im billah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau sebelum beramal kita melihat-lihat apakah amalan ini menguntungkan dunia akhirat kita atau tidak. Kalau sedang beramal artinya sudah melakukan aktivitas, maka mintalah pertolongan kepada Allah supaya ditolong amalannya.
ditolong pekerjaannya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berikhtiar. Kemudian setelah beramal, setelah bekerja, maka ada dua kemungkinan, Bu. Bisa berhasil, bisa tidak. Ya. Kalau seandainya berhasil, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sombong, tidak boleh ujub. Karena terkadang setan ini sengaja memberikan waswas supaya kita ujub, supaya kita sombong gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, maka disinilah hindari kalimat seandainya. Tetapi bersabarlah, pasrahkan semua kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis ini mengajarkan kepada kita 3 poin ini, Bu. Kalau saya contohkan begini, Bu, umpamanya kita hendak mencari pekerjaan. Kita berusaha melayangkan surat melamar kerja, entah ke PT untuk bekerja, entah mungkin bekerja di rumah sakit, entah menjadi pedagang di pasar, entah apalah sebutkan pekerjaannya. Maka sebelum kita mencari pekerjaan itu yang harus diperhatikan, manfaat nggak pekerjaan ini? Memadorotkan kita nggak? Ya. Menjadikan kita ini terhalang ibadahnya enggak? Karena ada beberapa pekerjaan itu akhirnya sholat 5 waktu tak bisa dikerjakan, kan rugi jadinya akhiratnya. Dalam beberapa pekerjaan itu ada yang diharamkan, umpamanya ada ribanya gitu kan. Maka sebelum mencari pekerjaan itu dilihat dulu, nah, apakah memadorotkan kita dan akhirat kita. Nah, itu penting tuh ya. Ini yang pertama. Kemudian setelah kita melihat, oh insya Allah ini pekerjaan ini bagus, sholat 5 waktu pun tidak dihalangi, di PT ini alhamdulillah ya bosnya bagus, waktunya sholat pun ya disuruh sholat gitu ya, ataupun ada waktu-waktu untuk sholat, kemudian tidak ada praktek-praktek riba, tidak ada praktek-praktek sogok, tidak ada praktek-praktek kemungkaran lah pokoknya. Kemudian kita mulai bekerja. Saat kita bekerja inilah kita dituntut yang kedua, apa itu? Disuruh untuk senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada, namanya setiap pekerjaan itu ada risikonya kan, Bu. Mau jadi supir taksi bisa aja ketabrak di jalan. Mau jadi nelayan bisa saja kapalnya tenggelam. Ya kan, mau di PT-PT umpamanya bagian alat-alat besar bisa saja kecelakaan. Macam-macam. Bahkan orang yang mungkin enak-enak kerjanya dingin-dingin bisa saja kena paru-parunya. Nah, namanya orang pekerjaan itu pasti ada risikonya, Bu. Makanya karena setiap pekerjaan ada risikonya, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Ya, meminta pertolongan kepada Allah dan senantiasa bertawakal dan senantiasa meminta kepada Allah dengan cara berikhtiar. Kemudian pasti ada berhasil, ada tidak. Terkadang karena bagus akhirnya bos naikkan kita jabatan. Terkadang kalau kita jelek di PHK pula kita. Atau di jalan terkadang lagi mujur, ya jadi supir taksi, Masya Allah satu hari yang pelanggannya banyak sekali, yang biasa dapat 200-300 dapat 5 juta. Atau terkadang sama sekali nggak ada penumpang, nggak dapat apa-apa, habis bensin saja. Ya namanya pekerjaan. Kalau seandainya berhasil, maka bersyukur. Kalau seandainya berhasil, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau tidak berhasil, maka bersabar. Jangan berandai-andai. Tahu sepi kayak gini, ngapain saya keluar? Nah, umpamanya kan dia tukang ojek atau mungkin tukang taksi ngomong begitu. Seandainya aku nggak keluar hari ini, udah tahu cuaca jelek pun, ngabisin bensin saja. Nah, umpamanya kan, nggak boleh. Itu namanya protes. Ya, kalimat seandainya seperti itu bisa membuka pintu setan tuh. Tapi kita katakan kalau memang tidak berhasil, nggak dapat apa-apa dalam pekerjaan, katakan kul qaddarallahu wa masya'a fa'al. Katakan, oh ini sudah takdir Allah. Ya mau diapakan lagi? Boleh jadi belum takdirnya dapat rizki. Kan jadi hidupnya tenang, Bu, kalau orang ngomong seperti ini. Nah ini jangan sekali-kali kemudian menggunakan kalimat lau seandainya. Kenapa? Karena lau itu kata Rasul taftahu amal syaitan, bisa membuka pintu-pintu pekerjaan setan. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara bab
ke-65 tentang bahaya menggunakan kalimat lau dalam tauhid kepada Allah Azza wa Jalla.